Jangan lupa kalian like, subscribe, dan juga bunyikan loncengnya ya. Hai bun, yuk hari ini ikutan aku bikin bolu karamel yang super lembut dan juga menul-menul banget. Ini cocok banget dijadikan cemilan keluarga di rumah. Yuk langsung aja kita eksekusi. Berikut adalah bahan-bahannya. Jadi untuk membuat karamel ini aku sudah siapkan gula pasir ya bun. Untuk takarannya kalian bisa cek di deskripsi box ya. Dan juga aku tambahkan air matang. Lalu ini untuk adonannya ada 4 butir telur, ada mentega, aku campur dengan butter, ada tepung terigu pro sedang dan juga tapioka, ada susu kental manis, dan ini juga ada baking powder, soda kue, dan juga sejumput garam. Yuk kita bikin karamelnya terlebih dahulu ya. Jadi untuk tips membuat karamel, apinya tidak usah terlalu besar ya bun, jadi sedang cenderung kecil. Ini aku masukkan untuk gula pasirnya, dan jangan sampai ditinggal, jadi terus diaduk karena nanti takutnya gosong, terus nanti karamelnya bisa pahit ya rasanya. Jadi ini aku aduk pelan-pelan aja ya, apinya cenderung kecil ya bun. Ini aku pindah wadahnya karena sepertinya kurang besar ya tadi. Nah kurang lebih jadinya seperti ini belum ditambahkan air sama sekali ya bun. Lanjut setelah semuanya larut untuk gulanya, aku tambahkan sedikit demi sedikit air putih matang ya. Jadi terus diaduk karena takutnya nanti gulanya ini menggumpal. Karena gula pasir ini gampang banget menggumpal ya bun kalau lagi di karamel kayak gini. Nah kurang lebih jadinya seperti ini. Setelah tercampur secara merata, baru akan aku matikan kompornya dan akan aku tunggu dingin di suhu ruang sebelum ditambahkan ke adonan bolu karamelnya. Nah ini untuk bikin adonan bolu karamelnya, ini caranya cukup simple. Ini aku pakai 4 butir telur suhu ruang ya. Jadi ini cukup pakai whisk saja, nggak perlu pakai mixer. Cukup diaduk-aduk gini aja. Ini cocok banget untuk ibu-ibu yang suka bikin cemilan satset ya. Ini bisa dijadikan salah satu ide ya. Lanjut, setelah tercampur secara merata telurnya, aku campurkan sebanyak 2 saset SKM ya yang rasa vanila. Aku campurkan seperti ini saja. Lanjut untuk tepungnya, ini aku mix ya, sudah aku mix antara tepung terigu pro sedang dan juga tepung tapioka. Untuk semua takarannya silakan bunda-bunda lihat di deskripsi box ya, semuanya sudah aku tulis secara lengkap. Ini pelan-pelan aja ngaduknya sampai tercampur secara merata, dan ketika menuangkan tepung dilakukan secara bertahap ya bun. Dan ini aku masukkan semuanya, tepungnya untuk yang terakhir, dan juga aku tambahkan baking powder, soda kue, dan juga sejumput garam. Udah deh gini aja, tinggal aku aduk secara merata. Dan nanti akan aku campurkan dengan karamel yang tadi sudah aku masak terlebih dahulu, sudah dingin di suhu ruang, baru nanti akan kita campur.
Kurang lebih jadinya seperti ini, dan ini mulai aku masukkan secara bertahap ya untuk cairan karamelnya tadi. Jadi jangan langsung semua ya bun, kita masukkan secara bertahap saja. Kita aduk pelan-pelan sampai semuanya tercampur secara merata. Oke, ini akan aku masukkan untuk ya cairan yang terakhir ya. Jadi semuanya akan aku mix. Kurang lebih jadinya kayak gini. Dan untuk yang terakhir ini akan aku campurkan dengan mentega cair ya. Jadi ini udah aku cairkan terlebih dahulu. Ini step terakhir ya bun. Jadi untuk bahan-bahannya ini step terakhir sebelum kita oven. Nah ini aku campur secara merata sampai semuanya tercampur. Kurang lebih jadinya seperti ini. Ini sudah tercampur secara merata dan akan aku masukkan ke loyang. Ini loyangnya ukuran sekitar 21 sampai 22 cm. Ini aku olesin Carlo terlebih dahulu agar tidak menempel ya nanti adonannya. Dan jangan lupa untuk adonannya sebelum dimasukkan ke loyang harus disaring terlebih dahulu, karena biasanya masih ada adonan-adonan yang menggumpal sedikit ya bun. Jadi kita menghindari itu agar adonannya juga lebih halus dan juga cantik hasilnya. Nah kurang lebih jadinya seperti ini. Jangan lupa panaskan ovennya terlebih dahulu 10 menit sebelumnya di suhu 200 derajat Celcius ya. Ini akan kita panggang di suhu 200 derajat Celcius api bawah saja selama 50 menit. Dan nanti akan kita oven lagi selama 10 menit menggunakan api atas saja. Jadi api bawah untuk yang pengovenan pertama selama 50 menit di suhu 200 derajat Celcius. Setelah selesai 50 menit baru akan kita oven bagian atasnya dengan api 200 derajat Celcius selama 10 menit. Ini sudah mulai berbuih ya. Jadi soda kuenya sudah berbuih. Efeknya di adonannya bisa bikin bersarang sempurna seperti ini. Ini sudah matang bun dan akan aku angkat ya. Kurang lebih jadinya seperti ini adonannya. Ini cantik banget, menul-menul dan lembut banget. Ini akan aku taruh di loyang yang lebih besar. Akan aku tuangkan di loyang yang lebih besar. Nah ini udah kelihatan banget ya empuknya. Jadi ini nggak bantet sama sekali. Pokoknya kalian wajib recook di rumah. Nah jadinya cantik banget ya, mulus banget. Untuk bagian bawahnya nih mulus banget, nggak gosong sama sekali. Jadi sesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Kalau aku pakai oven Mito, ini di suhu 200 derajat Celcius. Ini cantik banget, menul-menul ya, kelihatan banget ya. Oke, ini akan aku diamkan sebentar dan sudah pada suhu ruang ya untuk bolunya. Baru
aku bisa potong seperti ini. Nah, hasilnya jadi cantik banget. Ini bersarang seperti sarang semut, makanya namanya kenapa sarang semut, karena memang bersarang dalamnya bun seperti sarang semut. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini. Ini aku potong dapat sekitar 25-an pieces ya. Jadi satu adonan 4 telur itu dapat 25 pieces bolu karamel yang sudah aku slice seperti ini. Ini cantik sempurna, empuk, menul-menul, cocok banget dijadikan ide jualan juga di rumah. Kalian wajib recook ya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share-nya. Happy cooking!